Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita mau memuji dan meninggikan nama-Nya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh kembali bertemu dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau naik ke surga Tuhan. Kami tahu Engkau telah mempersiapkan surga untuk kami Tuhan. Saat ini Tuhan, saatnya kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang sungguh mulia bagi kami semua Tuhan. Sehari ini kami mau memuji-muji nama-Mu
Kudus. Allah Roh Kudus, dengan urapanmu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan lagi, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus. Meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan, Tuhan Yesus.
Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji-muji namanya lebih lagi. Amin. Kita percaya bahwa anggur baru dicurahkan, minyak baru dicurahkan buat kita. Amin. Aku
lebih lagi buat Tuhan Yesus kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa roh Tuhan hidup dalam hati kita jika kita selalu melekat kepadanya. Haleluya Yesus. Menghasilkan buah yang baik bagi kehidupan kami setiap hari, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan hamba-Mu ini Tuhan Yesus adalah firman yang hidup yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima
terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Dan ini ada satu kabar baik bagi kita semua, kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, kita tahu bahwa tujuan Yesus datang ke dunia yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya, dari dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Namun kisah tentang Yesus tidak berhenti sampai di situ, saudara ya. Jadi bukan terus mati lalu selesai gitu, tetapi ada juga lanjutan kisahnya, saudara. Dalam kisah tentang Yesus, setelah dia disalibkan, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu mati, tidak berhenti sampai di situ, tetapi ternyata Yesus bangkit. Dan tidak hanya bangkit saja, saudaraku, Yesus kembali ke surga. Nah, saudara, peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus sangat penting bagi kita semua. Itu semua tidak bisa dipisahkan. Ketiga peristiwa tersebut adalah landasan dari iman kita. Ya, jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tetap mati, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati untuk dosa kita bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, membuktikan bahwa ia benar-benar dari surga, saudara. Oke, sekarang saya ingin membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya potong sebentar, saudara. Jadi yang datang setelah Yesus Kristus itu bukan manusia, bukan nabi, ya seperti yang banyak kita dengar, tetapi yang datang setelah Yesus Kristus adalah Roh Kudus yang akan tinggal di dalam diri saudara dan saya. Saya lanjutkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, jadi
jelas sekali dikatakan bahwa mereka sampai terkagum-kagum, saudara ya, melihat Yesus naik, kemudian awan menutupnya, lalu mereka masih, kalau saya bayangkan mereka masih tertegun gitu, saudara ya, sampai ada 2 orang, saya percaya itu malaikat, itu menegur mereka. Dikatakan di sini, saudara, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, satu pengharapan bagi kita semua bahwa Yesus pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Saya ulangi, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa itu. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu dijadikan Tuhan lewat satu perjanjian Nikea gitu katanya, saudara ya. Saya lihat di YouTube. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa itu adalah bohong dan bodoh, saudara ya. Yang betul adalah Yesus adalah Tuhan. Mana buktinya? Buktinya Yesus hidup. Yesus gak mati, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar, wong Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, Tuhan kok mati. Makanya beberapa orang menyebutkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi diganti yang lain. Oh, salah, saudara. Yesus tidak mati. Mungkin saudara bertanya, loh, nyatanya Yesus mati. Ya, saudara, dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara bisa cari di sana, bisa cek bahwa Yesus tidak mati, tetapi Dia adalah menyerahkan nyawanya. Saya ulangi, Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi menurut saya, saudara ya, kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, Dia nggak mati, saudara. Yesus menyerahkan nyawanya, memang Dia sengaja menyerahkan nyawanya supaya dengan kematiannya saudara dan saya bisa hidup. Ya, setelah itu Dia bangkit. Ya, mungkin ada orang sakti di dunia ini, saudara ya, mungkin bisa mati terus hidup kembali, saudara ya, seperti punya ilmu dan sebagainya. Yesus berarti orang biasa itu punya ilmu. Oke, saudara ya, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi Yesus katakan bahwa sebelum Dia menyerahkan nyawanya, Dia berkata kepada murid-muridnya, 3 hari lagi aku akan bangkit. Nah, saudara, gak sembarang orang bisa ngomong seperti itu. Nah, setelah Yesus bangkit, Dia bolak-balik menampakkan diri, saudara ya, seperti yang kita baca tadi, 40 hari. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Ya, mengajar kepada murid-muridnya bahwa Dia hidup, Dia bangkit. Bahkan Dia tadi dikatakan Dia makan bersama murid-muridnya. Ya, itu mengatakan bahwa Yesus itu betul-betul hidup kembali. Ya, betul-betul bangkit. Ya. Jadi bukan hantu, saudara ya. Nyatanya bisa makan, saudara, diajak makan. Ya, tapi Dia juga bisa tahu-tahu menghilang, saudara. Ya, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin, saudara ya. Jadi Dia mengajar, ketemu sama murid-murid 40 hari mengajar tentang kerajaan Allah. Itu poin pertama yang bisa kita pelajari adalah Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau Dia naik ke surga berarti Dia datangnya dari surga, saudara. Kalau saudara pengen ke surga, jawabannya gampang. Jangan percaya yang lain, percaya Yesus. Ya, Dia datang dari surga, Dia naiknya ke surga, saudara. Kalau pengen ke surga ya harus ikut sama yang sudah pernah ke sana, atau paling tidak saudara dan saya ikut sama pemilik surga. Pemilik surga yaitu Yesus Kristus. Ya, saudara, tidak ada yang lain. Jadi kalau mungkin ini sedikit saya ingin menanamkan satu kebenaran kepada seluruh jemaat, bahwa kalau kita mendengar di YouTube ya bahwa Yesus manusia biasa, Yesus kok bisa mati, itu berarti manusia biasa, itu salah, saudara ya. Yesus memang sengaja menyerahkan nyawanya. Kemudian Yesus itu bukan Tuhan, nah itu juga salah. Ini nyatanya Yesus naik ke surga. Dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul, ini saudara ya, ayatnya yang ketiga. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai,
dan dengan banyak tanda. Tandanya nggak cuma sekali saudara, tetapi banyak tanda. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Ya, banyak tanda. Dan itu bukan abal-abal saudara ya. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini penting karena waktu itu banyak orang yang meragukan ketuhanan Yesus. Bahkan hari ini pun juga sama saudara ya. Banyak orang, Yesus kejadian Tuhan apa bukan ya. Saya mau katakan bahwa dia adalah Tuhan. Sebab dia bangkit dan dia naik ke surga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menggenapi janjinya, untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Saya ulangi. Kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menggenapi janjinya, untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-2. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Indah sekali saudara ya. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ini merupakan satu kabar sukacita tersendiri bagi kita semua. Bahwa saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, kita jadi tahu siapa diri kita. Kita jadi tahu kemana nanti kita akan pergi. Ya, jadi kalau pandangan hidup kita sudah ngerti, sudah benar, kita nanti mau kemana? Tentu kita dalam hidup ini tidak akan menyia-nyiakan kehidupan ini dengan kehidupan yang sembrono. Tentu kita akan bersuka cita, tentu kita akan melayani Tuhan, tentu kita akan saling mengasihi. Ya, tentu kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara ya. Di sini saya mau bacakan sedikit tafsiran menerjemahkan bahwa tempat, menyediakan tempat maksudnya, itu berarti tempat peristirahatan dari kelelahan. Di situ orang percaya tidak berduka, tidak sedih, tidak ada air mata. Di mana tempatnya? Di surga, saudara ya. Jadi kalau saudara kasih tahu tetangga saudara, kasih tahu teman-teman saudara, kalau ada yang bingung jalan menuju surga, datang sama Tuhan Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti pasti nyampe ke surga, saudara ya. Jadi kalau saya misalnya pingin ke Jakarta, tetapi saya tidak naik bis yang tepat untuk ke Jakarta, saya bisa kesasar-sasar saudara. Saya harus cari bis yang menuju Jakarta, tetapi saya harus pastikan bahwa Pak sopirnya ini sudah hafal jalan saudara. Maksud saya bukan sopir yang abal-abal. Ya, tulisannya Jakarta, tetapi sopirnya nggak pernah ke sana saudara. Saya percaya itu pasti nyasar saudara. Tetapi Yesus enggak saudara. Yesus ngomong, aku akan membawa kamu ke surga. Kenapa kita pasti nyampe? Karena Yesus datang dari surga saudara. Ya, jadi ini merupakan satu statement untuk menguatkan iman kita semua. Jangan sampai ada yang kendor, goyah. Apalagi situasi akhir-akhir ini jangan membuat saudara dan saya makin lemah. Saya mengajak supaya kita semua tetap kuat, nantikan janji Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjanjikan orang percaya tidak perlu khawatir. Ya saudara, jangan kamu khawatir saudara ya. Di samping itu dikatakan kalau Tuhan sediakan tempat di surga, berarti saudara dan saya tidak boleh takut dengan yang namanya kematian. Kalau kita mati, tubuh kita yang mati, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Ya, mungkin dua ini yang patut kita renungkan, yaitu kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan pastikan bahwa saudara dan saya mendapatkan satu tempat di sana dengan mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Ya saudara, makin mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita tetap sungguh-sungguh mengiring Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah bangkit Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberikan satu bukti kepada kami semua bahwa Engkau menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Dan setelah itu Engkau naik ke surga. Tidak hanya sampai di situ Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu supaya kami semua menjadi orang-orang yang memiliki kuasa untuk menjalani kehidupan ini. Kami tidak kalah dengan kehidupan duniawi dengan segala masalahnya, tetapi sebaliknya kami mengalahkan dunia ini
karena kami punya iman. Kami percaya bahwa kami yang lahir dari Kristus, itulah yang mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk seluruh umat-Mu yang melihat siaran ini. Biarlah kami semua, seluruh umat-Mu, menerima berkat, menerima kekuatan yang baru, menerima pemulihan, menerima janji berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan semakin lemah tetapi semakin kuat. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Berkati pekerjaan umat-Mu, berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka, berkati mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berkekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa, permohonan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.